Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wa asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Kepala Madrasah, yang kami hormati Bapak semua, Bapak Dewan Guru Madrasah MTS NU TBS Kudus, khususnya Bapak Faisal Rahman sebagai moderator pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun masih dalam keadaan online atau dalam jaringan. Untuk pagi ini kami melanjutkan pelajaran fikih salaf kelas 8 yang mana sebelumnya sudah diampu oleh beliau panjenenganipun Al-Ustadz Bapak Agus Islahul Umam. Untuk hari ini tugas saya untuk melanjutkan membacakan kitab takrib di kelas 8. Mestinya yang dari kelas 7 sudah pernah bertemu dengan saya dengan berbagai aturan main pelajaran fikih salaf saya di kelas 7 yang mana harus dimaknai kitabnya di buku tulis dan muradnya nanti bisa menyusul juga di buku tulis. Yang intinya maknanya harus di buku tulis. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila ruhi Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani musannifi hadal kitab Mukhtasar Abi Suja Matan Al-Ghayah wa Takrib ala hadhihi niyah wa ala kulli niyati shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ai hadza faslun utawi ki kuwana fasal suwiji. Wa syara'itus sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi wa satrul aurati bilibasin tahirin wal wuqufu ala makanin tahirin wal ilmu bidukhulil waqti wastiqbalul kiblati. Sebelum saya maknani, saya berikan gambaran bahwasanya pasal ini menjelaskan tentang syarat yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Syarat sebelum melaksanakan sholat itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah suci
badan dari hadas dan najis. Yang kedua adalah menutup aurat dengan pakaian yang suci. Dan nomor 3 adalah wukuf atau berdiri di tempat yang suci. Yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Sekarang kita maknani. Saya harapkan walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, saya tidak bisa mengetahui kalian, tapi saya minta untuk kejujuran kalian untuk memaknai kitab takrib ini. Wasyara itu sholati utawi piro-piro syarate sholat. Wasyara itu sholati utawi piro-piro syarate sholat qabla dukhuli ing dalem sedurunge manjing. Qabla dukhuli ing dalem sedurunge manjing. Manjing niku mlebu. Syaratnya sholat sebelum masuk atau sebelum melakukan sholat. Qabla dukhuli ing dalem sedurunge manjing fiha ing dalem sholat. Khamsatu asya'a iku ana 5 pira-pira suwiji-wiji. Khamsatu asya'a iku ana 5 pira-pira suwiji-wiji. Ada 5 perkara yang wajib dilakukan ketika hendak melakukan sholat. Apabila gugur salah satu 5 ini, maka tidak sah sholat seseorang tersebut. Apa saja 5 tersebut? Toharatul a'dha'i. Nomor 1 bundirining dhuwure, toharatul a'dha'i nomor 1 sucine pira-pira nggawuta. Toharatul a'dha'i sucine anggawuta. Toharatul a'dha'i sucine pira-pira anggawuta minal hadasi sangking hadas wan najasi lan najis. Minal hadasi sangking hadas wan najasi lan najis. Suci badan dari hadas dan najis. Awake harus bersih, harus suci, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil berarti dia harus wudhu, kalau hadas besar berarti dia harus mandi besar. Dan badannya juga harus suci dari najis, entah itu dari kotorannya sendiri, cawik napa dereng, sesuci, istinja dan semuanya badannya harus suci. Wasatrul aurati lan nomor loro buntirining dhuwure, wasatrul aurati lan nomor loro nutupi aurat. Wasatrul aurati lan nomor loro nutupi aurat bilibasin tahirin, bilibasin kelawan pakaian tahirin kang suci. Bilibasin kelawan pakaian tahirin kang suci. Nomor 2 adalah menutup aurat ketika sholat menggunakan pakaian yang suci. Di samping badannya suci dan pakaiannya pun juga harus suci. Walhasil kesimpulan sholat itu harus semuanya harus suci, baik badan ataupun pakaian. Menutup aurat di dalam sholat, baik ketika untuk laki-laki itu ma baina surrah wa rukbah, sesuatu perkara antara pusar dan lutut itu harus wajib tertutupi. Tapi ada pertanyaan, pusar dan lutut itu apakah termasuk aurat? Maka jawabannya pusar dan lutut itu tidak termasuk aurat, akan tetapi wajib untuk ditutupi karena masuk kaidah fikih mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu perkara yang tidak bisa sempurna dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut menjadi wajib. Nutupi ngaurat antara pusar dan lutut, kok pusare karo lutute gak ditutupi, sulit, angel, maka dia akan rawan terbuka. Maka menutup lutut dan pusar menjadi wajib. Jadi sekanggone wong lanang nek salat iku cukup nutupi mulai udel sampai tekan dengkul niku pun sah salate, tapi kurang sae. Wong sowan ngene Kang Emuh kok ora sopan. Ngerti Kang Emuh ta mboten? Kang Emuh niku Kang Maha Kuwasa.
Iku namine Kang Mo. Lah wong sowan ning ngene Pak Yai wangi, sarunge sing apik, BH, S, bariku klambine ya sing apik, nganggo wis rapi. Iku sowan Mbah Yai. Napa malah niki sowan ning ngene Kang Maha Kuwasa ya sing rapi. Walaupun sah, tapi harus menggunakan pakaian yang bagus, yang rapi. Coba sampean nek berani sowan ning ngene Mbah Yai, ning ngene Pak Yai, adu antok. Coba kira-kira piye? Maka maka kalau memang seperti itu tidak pantas, maka sholat pun sama walaupun sah tapi juga kurang pantas. Nganggo peci. Jadi kanggone wong sing sholat kok kepalanya terbuka itu termasuk hukumnya makruh. Kalau bisa kepalanya tertutupi. Paling baik itu menutupi dengan peci atau menggunakan kupluk. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perempuan, aurat yang wajib ditutupi ketika sholat bagi perempuan adalah semua anggota badan, semua tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wajah, iki batasnya wajah. Jadi janggut niki batas wajah. Ngisore janggut boten wajah. Nek ana wong wedok sholat, kok mukenane sampai sak ngisore janggut, ketok kulite ngisore janggut, maka ini tidak sah. Karena ini namanya auratnya terbuka. Jadi nek wong sampean nek ngerti keluargane sing sholat, sing nggo rukuh mukenan iku menutupinya harus batas wajah ini. Jadi yang boleh terbuka itu wajah, kecuali wajah, jadi wajah ini terbuka. Selain itu wajib tertutupi, jadi batas ini. Rambut ini walaupun satu helai pun itu juga tidak sah sholatnya, karena rambut ini termasuk aurat yang wajib tertutupi, tidak boleh terbuka. Makanya harus ketika bagi perempuan itu ketika mau sholat harus teliti, rambutnya dilepono kabeh dhisik, rukuwe ditoto sampai tekan janggut. Iki nek sholat lho, kadang niku wong kudungan, wong jilbaban, wong ngaji mukenanan niku sampai sak ngisore janggut mboten napa-napa. Tapi nek sholat diunggahke pol janggut niki. Kemudian kedua telapak tangan. Jadi batasnya iku ugel-ugel niki. Kenapa iki diarani telapak tangan? Telapak tangan iku basa Jawane epek-epek. Kenapa kok diarani epek-epek? Soalnya iki epek iki. Lah iki batasnya epek-epek iki jenenge kedua telapak tangan, ugel-ugel niki. Kanggone wong sing salat wong wedok ketok bagian sebelah mriki, ketok bagian kulit sebelah mriki ketika takbir Allah ketok, maka mboten sah karena auratnya terbuka. Maka batas untuk menutupinya itu ugel-ugel. Jadi kedua telapak tangan, baik telapak tangan bagian dalam maupun telapak tangan bagian luar ini boleh terbuka. Mulane kadang itu rukuy perempuan itu ada cincinnya untuk pengait biar tidak terlihat ketika bergerak-bergerak di dalam sholat. Jadi walaupun ini tertutup mboten napa-napa. Jadi mboten wajib terbuka mboten. Tapi ada mengatakan sunnah, tapi kalaupun terbuka tidak apa-apa. Kalaupun tertutup untuk membantu biar ini tidak terbuka, nggih mboten napa-napa. Jadi tidak wajib terbuka, tapi boleh terbuka. Tertutupi juga boleh. Kalau orang-orang luar itu di daerah Turki, daerah itu ketika di Mekah itu kalau sholat mereka tidak menggunakan mukena. Dia itu kalau sholat menggunakan seperti baju biasa, tapi dia auratnya tertutupi semua. Jadi sini tuh lengannya ada karet atau lengan yang menggunakan karet yang kenceng. Jadi dia kalau bergerak itu tidak terbuka dan itu juga sah. Nah, di Indonesia kan usumnya kan mukena, ruko, dan kan putih dan tidak ketat dan longgar. Jadi kalau bagi perempuan itu harus menutup aurat dengan hati-hati karena ini sangat rawan. Jadi kedua telapak tangan itu boleh terbuka. Jadi semua anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan itu boleh terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal wuqufu lan nomor 3 bunduri ning dhuwure, wal wuqufu lan nomor 3 jumeneng utawa ngadeg salat, ngadeg utawa manggon ala makanin ing atase panggonan tahirin kang suci. Ala makanin ing atase panggonan tahirin kang suci. Mau badane kudune suci, mau pakaiane kudune suci. Dan nomor 3, tempatnya yang digunakan untuk sholat juga harus suci. Tempate sholate sing dienggo sujud, sing dienggo lungguh ini harus suci.
Salat ning gene joben, ning gene musala, musolane suwung, kebak kotoran. Sing ning ngarepe iku ana telek jejeg. Sah napa mboten? Sah-sah mawon asal dia ketika melakukan sholat tidak terkena najis tersebut. Bukan berarti kudune suci kabeh sak kotak. Nah, mboten seperti itu. Sajadah pun sama. Sajadah itu misalnya pojokan iku kena uyah kucing, pojokan. Tapi yang saya sampean nggo sholat iku tengahe, sing dienggo sujud niku tengahe. Mboten napa-napa tetep sah salate asal sajadahe niku diedaki. Sing jenenge edake niku mboten beto, mboten mboten manggon, mboten manggon nggih mboten beto. Nah nek sajadahe sing najis iku mau mbok dokok ning dhuwure sikil, dadi ning dhuwure sikil iku mau sajadahe ning dhuwur sikil, maka itu nanti dinamakan membawa sajadah. Salate nggawa sajadah yang yang terdapat najis. Maka itu sholatnya tidak sah. Tapi nek diedaki iku nggak beton beton jenenge diedaki. Padha karo wong sholat jenazah neng kuburan, neng masjid gak oman nggo ning jaba, sing nggo sepatu aja nggo sandal. Lah ngisore sandal niku wonten kotorane najis. Carane sholat jenazah piye kan ngadeg tok niku. Diedaki, dicopot diedaki, maka dia tidak dikatakan memakai, tapi dia menginjaki. Jadi tidak apa-apa, sah saja sholatnya. Jadi walhasil tempatnya harus suci, yang mana ketika dia digunakan duduk atau digunakan sujud tidak terkena najis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu lan nomor papat buntiri ning dhuwure. Wal ilmu lan nomor papat buntiri ning dhuwure ngaweruhi. Wal ilmu lan nomor papat ngaweruhi bidukhulil wakti kelawan manjinge wektu salat. Bidukhulil wakti kelawan manjinge waktu sholat. Nomor papat, syarat sebelum melakukan sholat itu harus mengetahui masuknya waktu sholat. Waktu sholat itu kalau zaman dahulu itu caranya menggunakan matahari. Zaman kuno menggunakan matahari dengan memasang sesuatu yang ada bayang-bayang, itu nanti bisa digunakan untuk waktu sholat. Sekarang sudah ada waktu sholat canggih, ada jam, ada ini itu, ada HP dan semuanya. Itu juga bisa dikatakan sebagai alat bantu untuk mengetahui waktu sholat. Minimal dia tahu kalau itu sudah masuk waktu sholat. Apabila dia sholat kok tidak tahu waktunya apakah sudah masuk ataukah belum, alah sangger sholat, yang penting sholat masuk durung, maka ini tidak sah sholatnya karena dia tidak mengetahui masuknya waktu sholat. Neng sawah macul duhur awan-awan gak krungu adzan, matahari ini mendung, lali gak nggawa jam, HP ini pas rusak gak nggawa, gak ngerti apa-apa, iki wis duhur apa durung ame sholat duhur, angger sholat maka mboten sah sholate. Terus piye? Minimal dia ijtihad. Minimal ijtihad itu seperti ini. Misalkan dia itu kalau macul utawa ngarit itu misalnya kira-kira untuk setengah lapangan, untuk setengah panggonan, setengah kota, itu biasanya wis adzan. Lah iku delalah listriknya mati, orang nggawa jam, gak ana wong sing ditakoki. Lah iki untuk setengah. Lah iki namanya ijtihad. Kira-kira biasanya aku ngene iki wis duhur, salat, maka sah. Minimal dia mempunyai keyakinan ijtihad atau suatu pijakan yang mana biasanya itu sudah masuk waktu sholat, maka dia sholat sah. Tapi kalau dia anggar maksudnya tak durung ya, lah anggar sholat, yang penting sholat ya wah, yang penting sholat, nah, maka ini nanti tidak sah karena dia tidak mengetahui secara pasti atau tidak ada korinah yang mana digunakan untuk ijtihad mengetahui waktu sholat. Ana wong takok, ana wong liwat takok, mbah niki wau sampun dhuwur napa dereng mbah? Wis nang. Nah, sholat sah. Asal yang ditanya itu mempunyai akal dan bisa dipercaya. Kalau anak kecil ditakok, nang iki musuhnya, pun. Nah, iki nanti bomboan, wis durung gak ngerti. Maka ini juga belum dikatakan sah sholatnya karena ijtihadnya kurang meyakinkan. Apalagi yang ditanya orang gila. Nah, misalnya orang liwat wong edan, wis dhuwur tah durung, malah adzan wonge. Wong edane malah adzan. Maka itu juga belum bisa dikatakan ijtihad untuk meyakini hati sebagai korenah, sebagai tanda untuk masuknya sholat. Jadi minimal niku
Ada tanda atau korenah yang mana bisa mengetahui masuknya waktu sholat. Ada jam atau HP alarm, matahari terlihat dan seterusnya. Jadi dia itu mempunyai ijtihad. Bismillahirrahmanirrahim. Wastiqbalul kiblati lan nomor 5 bundiri ning dhuwure. Wastiqbalul kiblati lan nomor 5 bundiri ning dhuwure. Nomor 5 madhep kiblat. Salat sing nomor 5 niku madhep kiblat. Syarat yang wajib dilakukan ketika salat nomor 5 yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat yaitu menghadap Ka'bah. Kiblat sekarang itu kan Ka'bah. Sholat ketika berada di dekatnya Ka'bah seperti di Masjidil Haram, ketika terlihat Ka'bah itu nanti dia wajib ainul Ka'bah, dia itu dadanya. Jadi sing wajib menghadap Ka'bah itu bagi orang yang sholat itu dodoni ketika orangnya berdiri dada. Sirahe kok melolah noleh dodone ijak ajek madhep kiblat sah salate. Tapi sewalike sirahe madhep kiblat dodone obah-obah sesuatu yang ini, maka tidak sah. Karena yang dianggap niku dadanya untuk menghadap kiblat. Ketika berada di dekatnya Ka'bah seperti di Masjidil Haram itu ketika salat wajib ainul Ka'bah, cer. Dodone niku harus cer, misalnya kira-kira nek diukur iku kena Ka'bah. Iku ketika berada di dekatnya Ka'bah, namanya ainul Ka'bah. Kalau berada di jauh dari Ka'bah, sebagaimana kita di sini di Indonesia, itu kan jauh, kita kan nggak bisa mengira-ngira pas. Maka itu nanti namanya jihatul Ka'bah. Arahe Ka'bah iku ning sebelah ndi, wis iku berarti. Ora usah dicer, kudune cer. Laran teko Indonesia diurutno nganggo rafia terus diutare pol Mekah pesawat. Ya betul sakit, mesti melencengin niku. Sulit, sangat sulit. Maka ada keringanan yang namanya jihatul Ka'bah. Yang penting Ka'bah itu tepatnya di mana? Kompas ke sana. Rodok ngulon ngalor sithik. Nah, maka itu sudah sah salate. Asal tidak terlalu melenceng apalagi mungkuri kiblat. Kadang langsung ngene, madhep kita lek gak apa-apa padha tekan kok. Kan bumi itu bulat. Madhep kita enggak apa-apa tekan. Lah itu namanya sakrepe dhewe. Madhep ngor gak apa-apa ngomenggok. Nah, iso padha wae. Madhep itu enggak iso ngomenggok padha wae. Maka diambil yang paling dekat yaitu menghadap ke barat, agak menceng ke kanan sedikit atau ke utara karena Indonesia itu berada di bumi bagian selatan, sedangkan Ka'bah itu berada di bagian tengah atau barat daya, barat daya, barat laut. Barat laut nggih, barat laut, utara, timur laut, timur tengah. Ning sore Ka'bah. Berarti ini sore Ka'bah berarti makin mengkurep mangke. Salatnya mengkurep. Maka harus kalau bisa itu memang seperti kemarin saya juga mendatangkan lajnah falakiyah, jadi bisa untuk lebih mantap. Tapi kalaupun tidak, yang penting jihatul Ka'bahnya atau arah Ka'bahnya itu di mana itu sudah sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lan wenang boleh tarkul kiblati apa ninggal madhep kiblat. Bagi orang yang sholat itu boleh meninggalkan menghadap kiblat fi halataini ing dalem rong tingkah. Fi halataini ing dalem rong tingkah. Ada dua keadaan yang mana diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Nomor siji fi syiddatil khaufi, nomor siji ing dalem tingkah wedi. Syiddatil khauf. Fi syiddatil khaufi ing dalem tingkah bangete wedi, bangete kuwatir. Fi syiddatil khaufi ing dalem tingkah bangete wedi. Biasanya ini dijelaskan tingkah wedi niku syiddatil khauf ketika perang. Ketika perang berkecamuk niku kadang perang zaman dahulu itu lama, mulai pagi sampai sore. Itu perang terus niku. Itu kanggone wong sing bisa melakukan sholat di dalam peperangan, kanggone sing wong sing bisa mampu untuk sholat, maka dia tidak diwajibkan menghadap kiblat. Sak isane disambi ambek perang
tetap sholat, maka sah sholatnya. Itu yang namanya sholat syiddatil khauf, sholat yang mana berada di tengah-tengah peperangan, maka dia mendapatkan keringanan, tidak menghadap kiblat, tidak apa-apa. Itu namanya sholat syiddatil khauf. Beda dengan sholat khauf. Kalau sholat khauf itu perang tapi belum mulai perangi, isi masa-masa pengintaian, isi masa-masa berangkat menuju tempat peperangan. Nah, itu, tapi tetap waspada. Jadi sholatnya nanti ada caranya, gantian. Ketika saf pertama ruko, saf kedua jangan ruko, menjaga. Nah, ini namanya sholat khauf. Kalau sholat syiddatil khauf itu sudah menjegur yang perang, maka ini kiblatnya sudah gugur atau boleh tidak menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa finna filati lan nomor loro ing dalem tingkah salat sunnah. Wa finna filati lan nomor loro salat yang boleh tidak menghadap kiblat itu wa finna filati lan nomor loro ing dalem salat sunnah fis safari ing dalem lelungan alar rohilati ing atase kendaraan tunggangan. Alar rohilati ing atase tunggangan utawa kendaraan. Nomor 2 itu melakukan sholat sunnah di perjalanan di atas kendaraan. Itu sholatnya boleh tidak menghadap kiblat mboten napa-napa. Contoh sholat duha, zaman dhisik numpak onta. Numpak onta niku arahe ngidul mboten ke barat. Tapi dia takbiratul ihrami madhep kulon sik. Jadi menceng ulan Allahu Akbar, baru terus madepin gini arah perjalanan atau ke selatan misalnya tadi. Itu boleh dan seterusnya. Nah, ini termasuk tidak menghadap kiblat buat apa-apa. Nomor 2 yaitu sholat sunnah di dalam perjalanan di atas kendaraan. Maka ini diperbolehkan. Tapi kalau sholat wajib ya tetap menghadap kiblat, harus berhenti dulu sholat dulu. Tapi kalau sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa arkanus sholati ai hadza faslun wallahu a'lam bissawab. Pun semanten riyen. Pak Faisal. Matur suwun, terima kasih untuk Gus Nafis Ilmi sudah menyampaikan tentang tata cara tadi saat waktu sholat sampai syarat-syarat sahnya sholat tadi. Suci tadi semuanya harus suci. Ini waktu kita masih lumayan banyak nih, karena kelihatannya untuk materi pelajaran yang kedua belum hadir nih Gus. Kita buka tanya jawab ya. Untuk siswa kelas 8 yang memiliki atau kurang paham mau bertanya silahkan bisa langsung bertanya. Kalau bisa ya live saja langsung bertanya secara langsung lewat Zoom ini, nggak usah pakai chat-chatan, nah, kita interaksi langsung. Silahkan raise to hand atau ya kalau nggak berani ya bisa di chat lewat host nggak apa-apa lah. Silahkan kita buka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Ya ada ini Ibnu Ra'uf tadi. Silahkan yang mau bertanya. Mungkin boleh materi selain bab sholat ya Gus? Nggih, monggo. Yang penting masih hubungan dengan fikih salaf ya? Yang penting saya bisa menjawab Pak Faisal. Oh ngoten, ya silahkan. Yang penting hubungannya dengan fikih. Yang mau bertanya, yuk kita manfaatkan mumpung ada waktu ini. Tidak ada yang bertanya ya? Ada pertanyaan lewat chat dari Muhammad Afrizal Maulana. Syarat niku nopo? Syarat ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibnu Ra'uf. Kalau sholat pas sujud kena tai cecak. Oh berarti kalau pas sholat sujud itu kena tai cecak. Kenanya ini apakah sudah ada atau baru kejatuhan atau gimana ini?
Sampun. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, tadi pertanyaan apa yang dinamakan syarat. Ada syarat, ada rukun, syarat wajib, apa ya ini turunnya. Iya. Yang kemarin dijelaskan Gus Umam itu namanya syarat wajib. Syarat wajib yang harus melekat di dalam diri seseorang ketika hendak melakukan sholat. Itu kan ada 3. Islam, baligh, akal, mempunyai akal. Maka itu kan dinamakan orang mukallaf. Ini syarat wajib. Nek boten salah satunya gugur, maka tidak wajib melakukan sholat. Itu namanya syarat wajib atau kanggone wong sing sudah memenuhi syarat wajib ini maka dia harus melakukan sholat. Kalau yang tadi saya jelaskan itu syarat. Syarat itu sesuatu perkara yang wajib dilakukan ketika sebelum melakukan sholat. Kalau rukun, kalau syarat rukun, ya namanya syarat saya tadi. Kalau rukun itu sesuatu perkara yang wajib dilakukan di dalam sholat. Itu namanya rukun. Seperti niat, kemudian bersama dengan takbiratul ihram, kemudian berdiri, kemudian rukun. Banyak sekali. Itu nanti berada di faslon selanjutnya pertemuan depan. Itu namanya rukun. Kalau rukun itu sesuatu perkara yang dilakukan di dalam sholat. Kalau syarat itu sesuatu perkara yang dilakukan sebelum melakukan sholat. Namanya syarat. Jadi syarat-syarat nikah itu bagaimana, syarat-syarat puasa itu bagaimana. Itu kan sesuatu perkara yang wajib dipenuhi sebelum melakukan sesuatu tersebut. Itu namanya syarat. Oke, sesuatu perkara yang belum melakukan. Terus untuk yang pertanyaan kedua tadi, kalau pas sujud kena tahi cecak, kotoran cecak. Ketika sujud kemudian dipasno nah nek dipasno koyo ngono nggih mboten sah salate. Ini batal sholatnya. Kalau pas sujud tiba-tiba ada yang cecak jatuh. Jatuhnya kalau pas kena mungkin kepala atau badan lah, kena badan. Dan dia tahu ya. Dan dia tahu kalau kejatuhan kotoran cicak. Kalau semisal sholat kemudian kejatuhan kotoran cicak, dia wajib untuk segera membuangnya. Seperti kotoran cicak ketika kering, kok dia nempel di baju kemudian dibuang, sudah hilang, maka sah sholatnya, langsung diteruskan saja, tidak batal sholatnya. Kalau ada airnya itu nanti beda lagi karena kotoran cicak ketika masih anget-anget, nah itu ketika baru mateng, maka itu biasanya masih cair, encer, apalagi cicaknya mencret, lah ini bahaya. Ini nanti malah bajunya itu nemblong, maka ini nanti najis, maka bisa membatalkan sholat. Maka dia termasuk sholat membawa najis karena dia tidak mampu untuk membuang atau menghilangkan najis tersebut. Cuma saran saya itu kalau membuang kotoran cicak yang kering itu disemplaknya itu yang apalagi kalau di sampingnya ada jamaah yang lain itu yang halus. Jangan selentek ya. Cepuh nanti kena pipinya. Yang lain. Pipinya sebelahnya kasihan. Nanti terus nanti urut aja kena kabeh roto. Jadi kalau kotorannya kering masih mampu bisa untuk dihilangkan, maka tidak mempengaruhi keabsahan sholat, tetap sah sholat. Tapi kalau kotoran cicaknya itu basah, baru kemudian dia tidak mampu untuk menghilangkan kotoran cicaknya, maka itu najis dan sholatnya mungkin bisa batal karena dia sholatnya membawa najis. Karena itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ada banyak pertanyaan ini. Yang ketiga yaitu dari Aska Wildan. Pak, kalau setelah wudhu makan itu batal apa tidak? Nah, setelah wudhu makan batal atau tidak? Nah, itu yang ketiga. Ada lagi sekalian. Yang keempat dari Rizkiawan Raditya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah jika kita jadi makmum saat tahiyat telunjuk kita lebih dulu saat asyhadu alla ilaha illallah, apakah boleh? Ini makmum saat tahiyat telunjuk kita lebih dulu. Oh, berarti telunjuknya mendahului imam atau sebelum pas asyhadu alla itu dahulu? Nggih. 3 dan 4 ada 2 pertanyaan dulu. Wudu, makan batal atau tidak? Pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan masuk lagi itu tentang seseorang yang mempunyai wudhu, kemudian dia makan, apakah wudhunya itu batal ataukah tidak? Maka saya menjawab wudhunya tidak batal, karena makan tersebut atau makan itu tidak sesuatu perkara yang membatalkan wudhu. Karena yang membatalkan wudhu itu kan ada 6 ya. Saya coba ulangi di kelas 7 itu kan dulu sudah pernah. Perkara yang membatalkan wudhu itu kan ada 6. 1, keluarnya sesuatu perkara dari 2 jalan. 2, tidur yang mana tidak menetapkan posisi duduknya di bumi, enggak mutamakin mak'aduhu, itu batal. Kalau mutamakin mak'aduhu seperti duduk silo apa jenenge silo kayak wong Jumatan nek ngantuk ngono kae niku mboten batal. Ketiga, hilangnya akal. Keempat, bersentuhan kulit antara laki-laki perempuan yang tidak mahram tanpa aling-aling, tanpa halangan. Yang kelima, menyentuh kemaluan anak Adam menggunakan epek-epek bagian dalam, telapak tangan bagian dalam. Yang keenam, ini khilaf, ada yang mengatakan kalau ditakrib itu termasuk membatalkan wudhu, yaitu memegang atau menyentuh lubang dubur manusia, alal jadid. Dari di sini jelas tidak ada yang menjelaskan tentang mangan sego goreng iso batal wudhu niku mboten. Cuma dia kesunahannya nanti ketika mau sholat disunahkan untuk berkumur-kumur agar dia lebih aman ketika melakukan sholat, tidak terjadi adanya makanan yang masuk ke dalam tenggorokan sehingga bisa membatalkan sholat. Bukan batal ke wudhunya ya? Bukan sama sekali, hanya sholatnya yang batal. Sholatnya batal apabila makanan tadi masih ada masuk ke gorengan. Jadi tidak ada hubungannya dengan wudhu masalah itu. Yeah. Kemudian yang kedua tadi untuk yang pas tahiyat. Nah, yang tahiyat tadi saat asyhadu alla ilaha itu makmumnya duluan. Nah, boleh apa tidak? Ketika ada makmum mendahului imam, kalau rukun fi'li, 1 rukun mendahului haram, 2 rukun mendahului batal. Kalau rukun qauli ini saya kira khilaf ya, banyak sekali pendapat, tapi kita ambil yang lebih hati-hati. Maka kalau bisa itu rukun qaulinya juga kalau bisa tidak sampai mendahului imam. Rukun qauli niku ada 4 di dalam sholat. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, salam. Yang 2 awal ini mutlak tidak boleh mendahului. Kalau mendahului gak sah. Contoh takbiratul ihram. Imam turun takbiratul ihram, makmum satu ihram. Gak mungkin karena dia kan harus mengikuti imam. Yang keempat, yang salam itu sama. Mutlak tidak boleh mendahului imam. Masa imam durung salam, makmum salam dhisik, gak sah salate batal karena dia mendahului imam salame. Harus setelah imam salame. Lah yang 2 ini mestinya sama. Cuma ada beberapa pendapat yang mengatakan tidak apa-apa. Mentok niku makruh, ada yang mengatakan haram, tapi ada yang mengatakan makruh. Jadi ketika membaca Fatihah itu kalau bisa setelahnya imam. Jadi ngeten Mas, nek salat niku ketika nek jamaah niku makmum ketika imam membaca Fatihah itu makmum mendengarkan, jangan ikut membaca Fatihah apalagi barengi apalagi mendahului. Itu nanti ya masuk nek gini khilaf tadi. Mulane al-khuruj minal khilaf ini kok mustahab, keluar dari perkhilafan itu disunahkan. Artinya kita harus hati-hati
menggunakan pendapat yang lebih hati-hati. Ikhtiyatnya seperti itu. Jadi ketika imam membaca Fatihah, makmum itu disunahkan mendengarkan. Ketika imam sudah selesai membaca Fatihah, maka makmum baru membaca Fatihah. Ini yang paling aman seperti itu. Cuma ya ada yang mengatakan boleh, tapi ya kurang pas lah, barengi imam. Jadi ana wong iku makmuman iku nek salat imame maca alhamdulillahirabbil alamin. Makmume melu alhamdulillah. Ora kepenak ngono lho. Salat iku kaya dikte. Terus ana sik nek wis tekan waladdallin amin. Lah sampean lagi maca Fatihah. Kanggone imam itu disunahkan memberikan jeda antara aminnya Fatihah dan membaca sunnah surat Quran, surat-surat niku disunahkan memberikan jeda, memberikan kesempatan untuk makmum membaca Fatihah. Ini yang paling sempurna. Maka membaca tahiyat akhir, tasyahud itu sama. Jadi kalau kalau bisa itu agak dijaraki. Jadi ketika tahiyat akhir, Allahu Akbar, sauntara, kalau lagi at-tahiyatul mubarakah. Tapi ada yang mengatakan ini tidak apa-apa. Karena apa? Karena kalau yang takbiratul ihram karo salam itu tadi kan keras imami. Jadi kita tahu. Tapi kalau tahiyat akhir, imam kan pelan. Jadi makmum tidak tahu, maka kita harus mengira-ngira sendiri. Jadi kurang luwe niku dikira-kira aja mendahului imam niku ya terus digangi. Karena imam pelan, jadi nek iso digangi. Tapi kalau misalnya memang bareng apalagi mendahului, maka pertanyaan tadi kan konteksnya kan tadi bagaimana hukumnya ketika mendahului imam dalam tahiyat akhir ketika mengangkat telunjuk, ketika asyhadu alla ilaha illallah sudah mengangkat sedangkan imam belum. Maka di sini sah sholatnya, tapi ada yang mengatakan makruh, karena dia mendahului bacaannya imam. Jadi tidak apa-apa, tetap sah sholatnya karena dia. Tapi kalau yang takbiratul ihram dan salam mutlak tidak boleh mendahului karena imam pasti keras membacanya. Tapi kalau tahiyat akhir, apalagi yang di bagian belakang kan tidak tahu ini imam sudah sampai mana, sudah mulai apa belum, maka dia mendahuluinya tidak apa-apa. Tapi kalau tahu, alangkah baiknya sing jenenge makmum niku ojo sampai disi imam. Apalagi itu rukun qauli. Kalau bisa seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya sementara. Wallahu a'lam. Terima kasih. Itu untuk jawaban tadi ya. Masih ada banyak ternyata ini. Pertanyaan berikutnya dari PPRF Al Umariyah. Nah, hukum sholat sunnah berjamaah nopo nih? Hukum sholat sunnah tetapi berjamaah. Kemudian ada lagi dari Abda El Karim. I badhe tanglet kalau pas sholat menelan riak batal nopo mboten. Nah, dari riak ditelan. Nah, dua ini mungkin ini masih terakhir nih. Waktunya sudah hampir 10:30 nih. Masya Allah. Yang pertama tadi hukum sholat sunnah berjamaah. Nah, boleh. Yang ditanyakan itu sholat sunnah yang apa? Karena sholat sunnah kan banyak. Ada taraweh mama. Ada taraweh, ada tasbih, ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah tahajud, ada sholat sunnah banyak sekali. Kalau yang setahu saya itu banyak sekali sholat sunnah yang tidak disunnahkan jamaah. Tasbih, duha, taraweh pun aslinya sama, itu juga mestinya tidak disunahkan jamaah. Tapi kalau untuk bersemangat bareng-bareng ben semangat, maka beda lagi. Sunnahnya nanti bukan di jamaahnya tapi semangatnya biar bareng-bareng. Sholat tasbih, sholat duha, sholat tahajud itu kan sholat sunnah yang masing-masing. Cuma kalau ingin jamaah silahkan. Hukumnya sah-sah saja, tapi tidak ada kesunahan di situ. Setahu saya, sepaham saya selama saya mengaji itu banyak sekali sholat sunnah yang tidak disunahkan jamaah, akan tetapi kalau dibuat jamaah sah-sah saja. Apalagi kalau ada unsur untuk biar semangat semuanya bareng-bareng kan semangatnya piyambakan kan tahajud rasa-rasa. Nek bareng-bareng kan ayo malah enggak dilakoni nek dhewean rasa-rasa tapi nek bareng-bareng semangat. Maka itu monggo dan itu ada sisi baiknya juga, ada sisi positifnya. Tapi di dalam pahalanya tidak ada pahala jamaahnya. Kemudian yang berikutnya tadi kalau pas sholat menelan riak.
apakah ini batal atau tidak, atau kalau memang batal berarti gimana caranya, apakah harus ditahan atau bagaimana biar tidak batal misalkan kalau batal. Kira-kira itu yang saya tanyakan itu riaknya itu rasanya rasa jeruk apa rasa stroberi apa riaknya itu. Eh, Lah yang saya pahami itu ketika sholat menelan riak, menelan air liur, ludah itu asal apa namanya riaknya atau ludahnya masih berada di dalam anggota badan, ketika dia menelan maka tidak membatalkan sholat karena dia termasuk perkara yang dari luar. Yang apa namanya yang batal itu menelan sesuatu perkara yang dari luar, seperti makanan itu kan dari luar walaupun dia sudah lama di gigi atau di apa namanya di sela-sela gigi siliden itu kan dari luar, makanan kan dari luar, kemudian ketika dia sholat copot silide daging dilek ditelan maka ini batal sholatnya gitu. Tapi ini riya itu kan ada yang dari hidung seperti ini, ada yang dari dada, batuk, ngedahak nggih, keluar kemudian ditelan lagi, maka saya kira tidak sampai membatalkan sholat karena dia tidak menelan sesuatu perkara yang dari luar. Beda lagi kalau gini, batuk, keluar riak, riak yang metu sidik ning lambe, ning ini, terus lagi. Kayak minum sirup. Maka ini batal, jelas batal karena dia riaknya sudah keluar. Maka itu namanya perkara yang menelan perkara yang dari luar walaupun dia dari dalam tapi dia sempat keluar. Tapi kalau dia masih konsisten berada di dalam anggota tubuh maka dia hanya melakukan anggota tubuh maka di dalam maka tidak apa-apa. Tapi kalau keluar sedikit diserut lagi maka itu yang bisa membatalkan sholat. Apalagi ingusan, pilar apa umbel jatuh ke mulut terus diserut. Asin-asin enak ini. Asin enak, gurih rasanya. Maka ini bisa membatalkan sholat. Sekiranya itu yang saya jawab. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih untuk jawaban dari Gus Muhammad Nafis Ilmi. Nah, kita sudah bahas tadi tentang perkara sholat semua dari semuanya tadi. Semoga apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Kami dari pemateri dan dari saya moderator, jika ada kekurangan atau kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup untuk kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.